Selamat datang. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya menggerakkan roda ekonomi? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas kekuatan-kekuatan tak terlihat itu. Kita akan membahas tentang guncangan ekonomi yang datang tiba-tiba dan juga berbagai kebijakan pemerintah yang suka atau tidak suka membentuk dunia finansial kita. Oke, untuk memulainya, mari kita mundur sejenak ke sebuah misteri dari tahun 1973. Saat itu, harga minyak tiba-tiba melonjak sampai 3 kali lipat. Kira-kira kenapa ya? Jawaban dari pertanyaan ini akan membawa kita ke kekuatan tak terlihat pertama yang akan kita kupas tuntas hari ini. Nah, jawaban dari misteri tadi ada di sebuah konsep yang namanya guncangan ekonomi atau economic shock. Simpelnya begini, guncangan ekonomi itu adalah sebuah kejadian mendadak yang ibaratnya mengacaukan keseimbangan pasar, keseimbangan antara pasokan barang dan permintaan dari konsumen. Guncangan ini nggak selalu berarti buruk loh, bisa juga jadi kabar baik. Coba bayangkan, tiba-tiba ada penemuan teknologi baru yang canggih banget. Nah, itu guncangan positif. Secara umum, guncangan ini ada dua macam. Pertama, yang mempengaruhi sisi produksi. Ini kita sebut guncangan penawaran. Dan yang kedua, yang mempengaruhi seberapa besar keinginan orang untuk membeli, ini namanya guncangan permintaan. Nah, ini dia poin yang penting banget dan sering salah kaprah. Banyak orang mengira guncangan di tahun 1973 itu adalah naiknya harga minyak. Padahal bukan. Kenaikan harga itu efeknya. Guncangan yang sebenarnya adalah pasokan minyak yang tiba-tiba anjlok. Ini beda tipis tapi krusial banget untuk dipahami. Dan ternyata, guncangan ini bisa datang dari mana saja. Bisa dari alam, seperti badai Katrina, yang merusak anjungan minyak. Bisa juga dari isu kesehatan yang bikin orang jadi takut bepergian. Permintaan tiket pesawat langsung anjlok. Atau bahkan dari hama yang menyerang lahan pertanian. Masing-masing kejadian ini kelihatannya kecil, tapi bisa memicu efek domino yang luar biasa di perekonomian. Oke, jadi kalau ada guncangan seperti itu, apa yang dilakukan pemerintah? Mereka nggak tinggal diam dong, mereka punya toolkit kebijakan. Nah, mari kita lihat dua filosofi utama yang sering jadi landasan kebijakan mereka. Ada yang fokus ke sisi permintaan, dan ada juga yang fokus ke sisi penawaran. Sejarah kebijakan ekonomi di Amerika Serikat ini menarik banget. Coba lihat. Sehabis Perang Dunia Kedua, fokus utamanya itu ke sisi permintaan. Idenya adalah kasih uang ke masyarakat biar mereka belanja dan ekonomi berputar. Tapi apa yang terjadi di tahun 70-an? Kebijakan ini malah bikin inflasi meroket. Nah, dari situ terjadilah pergeseran besar di tahun 80-an. Fokusnya pindah ke sisi penawaran, yaitu bagaimana caranya supaya perusahaan lebih mudah dan lebih banyak berproduksi. Ini ada contoh unik dan agak di luar dugaan. Percaya nggak, di tahun 1930-an, pajak yang super tinggi sampai 90% justru melahirkan zaman keemasan Hollywood. Kok bisa? Karena pajak setinggi itu, studio film jadi rugi kalau bikin banyak film. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka mengerahkan semua sumber daya untuk membuat sedikit film, tapi dengan kualitas yang luar biasa bagus. Benar-benar sebuah paradok. Jadi, apa pelajarannya? Sederhana saja. Seperti yang tertulis di sini, nggak ada satu kebijakan yang jadi obat dewa. Baik kebijakan sisi permintaan maupun sisi penawaran, dua-duanya bukan solusi jangka panjang yang sempurna. Ada masanya kebijakan itu efektif, tapi seiring waktu, sisi negatifnya akan mulai muncul dan menumpuk. Oke, terlepas dari filosofinya mau fokus ke permintaan atau penawaran, cara pemerintah mengeksekusinya itu lewat dua alat utama. Nah, sekarang kita akan bedah apa bedanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Biar gampang, bayanginnya begini. Kebijakan fiskal itu urusannya pemerintah, para politisi. Mereka yang nentuin tarif pajak dan mau dipakai buat apa uang negara itu, misalnya bangun jalan tol atau untuk bantuan sosial. Nah, kalau kebijakan moneter, itu domainnya bank sentral. Tugas utama mereka adalah mengontrol jumlah uang yang beredar supaya inflasi tetap terjaga. Untuk menjalankan tugasnya, bank sentral punya 3 senjata utama. Pertama, operasi pasar terbuka, yaitu jual beli surat utang negara. Kedua, tingkat diskonto atau suku bunga acuan. Dan ketiga, giro wajib minimum. Ini adalah aturan soal berapa banyak dana yang harus diendapkan bank. Nah, ketiga alat ini, kalau digabungkan, bisa sangat efektif mengatur peredaran uang. Tapi gimana kalau situasinya udah genting banget? Bank sentral bisa mengeluarkan jurus pamungkas yang namanya quantitative easing atau QE. Intinya, bank sentral mencetak uang baru secara digital, lalu uang itu dipakai buat membeli aset-aset finansial. Tujuannya apa? Supaya bank-bank mau menyalurkan kredit lagi untuk menggerakkan ekonomi, terutama saat cara-cara lain udah gak mempan. Analoginya pas banget.
QE ini sering dianggap seperti doping buat atlet. Mungkin bisa bikin dia lari lebih kencang untuk satu pertandingan dan menang. Tapi, dalam jangka panjang, kesehatannya bisa rusak parah. Sama seperti ekonomi. QE bisa jadi solusi darurat jangka pendek, tapi risikonya adalah merusak fundamental ekonomi dan menumpuk masalah yang lebih besar di kemudian hari. Selain fiskal dan moneter yang ibaratnya palu godam, ada alat ketiga yang lebih presisi, lebih mirip pisau bedah. Namanya regulasi. Ini adalah serangkaian aturan yang dibuat pemerintah untuk menargetkan dan membentuk industri-industri tertentu secara spesifik. Biar lebih jelas kita lihat contohnya. Misalkan pemerintah mengeluarkan aturan baru yang lebih ketat soal efisiensi bahan bakar mobil. Apa dampaknya? Ya, produsen mobil jadi wajib bikin mobil yang lebih irit. Konsekuensinya, perusahaan yang selama ini untung besar dari jualan mobil SUV atau truk yang boros bensin pasti bakal kelimpungan. Lihat kan, cuma satu aturan saja bisa langsung mengubah peta persaingan di satu industri. Oke, sekarang kita sudah punya semua kepingan puzzle-nya. Ada guncangan, ada kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi. Terus, bagaimana cara kita merangkai semua ini untuk benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di ekonomi? Nah, tabel ini bisa jadi semacam rangkuman atau contekan buat kita. Coba perhatikan. Kebijakan moneter itu dampaknya ke seluruh ekonomi, luas banget, tapi efeknya baru terasa setelah waktu yang cukup lama. Kalau fiskal, misalnya pemotongan pajak, dampaknya juga luas, tapi jauh lebih cepat terasa. Nah, yang terakhir, regulasi. Ini sangat spesifik ke industri tertentu, dan seberapa cepat dampaknya terasa itu bisa beda-beda. Jadi, setelah ini, kalau Anda baca atau nonton berita ekonomi, coba deh berhenti sejenak dan berpikir. Tanyakan pada diri Anda, kejadian ini disebabkan oleh guncangan yang tak terduga atau ini adalah efek dari sebuah kebijakan pemerintah. Dengan kerangka berpikir ini, Anda jadi bisa melihat lebih dalam dan benar-benar memahami kekuatan-kekuatan tak terlihat yang membentuk dunia kita. Terima kasih sudah menyimak.